Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'im liman ata'ahu wattaba'allah wal muntaqim mimman khalafahu wa 'asah. Amma ba'd. Saudara jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu bimbingan rohani buat kita bersama tentang pentingnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gatot Nurmantio, mantan Panglima Perang Republik Indonesia, pernah berkata bahwa benteng terakhir negara Indonesia ini adalah umat Islam. Bahasa daripada mantan panglima tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Islam dengan ajaran jihadnya adalah merupakan benteng untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah menganggap remeh terhadap urusan jihad. Walaupun ada yang mengatakan jihad adalah jihad hawa nafsu, jihad untuk beribadah, jihad untuk meninggalkan yang haram, semua benar. Tapi ada satu jihad yang tidak boleh kita lupakan. Jihad dengan jiwa, jihad dengan harta untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, berperang pada musuh-musuh Allah jika itu diperlukan dan dibutuhkan oleh agama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah tidak salah dengan sholat, beribadah cukup benar dengan puasa, beribadah baik dengan berzikir kepada Allah. Tapi ada dikala zaman menuntut ibadah lebih dari itu, harus mau memperjual diri, memperjual harta di jalan Allah untuk menuju kematian yang namanya jihad, kalau itu memang diperlukan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Mubarak, seorang guru yang mengajar di Masjidil Haram, ditanya oleh muridnya seorang ahli sufi namanya Fudail bin Iyad, "Guru, kenapa guru meninggalkan Masjidil Haram? Padahal di Masjidil Haram ini 1000 kali lipat ibadah dibandingkan di tempat yang lain. Ketika guru mengajar ilmu 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan mengajar di tempat yang lain. Kenapa guru berangkat jihad meninggalkan Masjidil Haram?" Maka apa kata Ibnu Mubarak, "Muridku Fudail bin Iyad, harus engkau sadar bahwa bermandikan air mata dalam penyesalan dosa baik, tapi bermandikan darah dalam jihad di jalan Allah itu jauh lebih baik." Maka Fudail bin Iyad sebagai ahli sufi mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Bukan hanya kisah Fudail bin Iyad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ali bin Abi Thalib cara beribadah, sehingga Ali pernah mengatakan, "Wa fi fana'i wajadtu rabbi." Dalam kefanaan amalku, ibadahku ini, dalam kefanaan diriku, aku bisa menjumpai Tuhan. Itu mengatakan, menunjukkan Ali level ibadahnya adalah ibadah sufi, di atas level ibadah orang syariat. Namun pada satu saat Ali diajak berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghunus pedang, memacu kudanya, membunuh. Kenapa? Karena Islam tidak cukup hanya dengan ibadah ritual sehari-hari, tapi Islam juga menuntut pertumpahan darah di jalan Allah yang namanya jihad, untuk membela negara, membela agama jika itu diperlukan. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak orang hanya berkata doa saja. Bukankah doa senjatanya orang mukmin?
Khudu, inqiyad, tadarru, ibadah, sujud saja di masjid. Bukankah itu cukup untuk membela agama Allah? Bahkan ada yang mengatakan, kenapa Allah dibela? Kenapa Islam dibela? Kan ada Allah yang membela. Masya Allah, saudaraku, saudara dalam salah yang cukup besar. Allah menyuruh membela agama ini bukan karena Allah tidak mampu membela, tidak mampu menjaga agama Allah, tapi Allah mau melihat engkau sebagai hambanya, cinta apa tidak kepada agama Allah dan kepada negeri. Bukan karena Allah tidak mampu membela. Maka intan surullah, kalau kamu bantu Allah, yang surkum, Allah akan bantu kamu. Apakah Allah butuh bantuan? Tidak sama sekali. Karena Allah la yaftaqiru ila syai', tidak butuh kepada apa-apa. Itu bahasa menunjukkan bahwa apa? Kalau kamu mau menjual dirimu, menjual hartamu, menjual ragamu untuk membantu agama Allah, itu akan diberi Allah hadiah satu keridhaan yang luar biasa, melebihi daripada apapun yang ada di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aja'altum siqayatal hajj wa imarata masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah engkau menganggap bahwa orang yang beribadah di Masjidil Haram, mengasih minum orang yang berangkat haji, memakmurkan masjid-masjid haram, itu sama nilainya dengan orang yang berjihad, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan dirinya di jalan Allah? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Artinya apa? Betapa besar harga nilai jihad, saudara. Maka ingat, negeri kita hari ini diambang kehancuran. Negeri kita hari ini dalam kebobrokan. Tidak bisa dipungkiri betapa banyak musuh-musuh Allah di negeri ini. Bahkan kita dengar celotehan dan cerita betapa banyak orang-orang komunis Cina sudah masuk di negeri ini. Bersiap, saudara, bersiap. Ingat, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Allah. Hayya 'alal jihad, mari berjihad li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat dan meninggikan kalimat Allah. Islam bukan agama radikal, Islam bukan agama kekerasan, tapi ingat, Islam bagai lebah. Allah tidak menyuruh memerangi orang kafir selama engkau tidak diperangi. Allah tidak pernah menyuruh membunuh orang kafir selama engkau tidak dibunuh. Artinya apa? Kita berantisipasi. Sab, luruskan, rapatkan, kuatkan untuk membela agama Allah. Karena apa? Rasul mengatakan, siapa yang tidak pernah berjihad, tidak pernah mengimpikan jihad hingga dia meninggal dunia, atau tidak pernah terbersih di hatinya keinginan untuk jihad, paling tidak itu, siapa yang tidak terbersih di hatinya keinginan untuk jihad, maka dia mati dalam keadaan munafik. Semoga ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya, Ustaz Badruddin Barus atau Muhammad Said Zulkarnain, kepada kita semua. Salam bersahabat, salam berbijaksana, salam bersahaja, dan salam jihad di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.